Hukum era Jokowi Ma'ruf. Ini ditulis oleh Ferdian Andi dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum. Jadi rekan Dakta, pembahasan politik hukum dalam kajian hukum dan kebijakan publik penting dilakukan. Jadi pembentukan hukum kebijakan publik ini tidak dapat dilepaskan dari subsistem lainnya. Jadi rekan Dakta, tidak hanya itu, kita akan coba bergabung. Kami juga live melalui Instagram di @radiodakta. Jadi silakan kalau rekan Dakta yang ingin kali ini, silakan nanti bisa tanya langsung dengan sang penulis Bang Ferdian Andi. Beliau juga salah satu narasumber yang rutin kami mintai tanggapannya terkait dengan persoalan-persoalan yang ada saat ini ya. Kami masih menunggu nih sambungan bersama dengan Bang Ferdian Andi melalui Instagram di @radiodakta. Sudah tersambung kami dengan sang penulis. Bang Ferdian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa terlebih dahulu ya, Bang Ya, Ferdian. jelas suara saya, Mbak. Ya, sebentar Bang. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Dengan suaranya sudah clear, kita sapa terlebih dahulu di Bang Ferdiannya. Assalamualaikum Bang Ferdian. Ya, audio kita masih bermasalah nampaknya sebentar. Kita Bang Ferdian, Assalamualaikum. Ya, Bang Ferdian bisa mendengar suara kami, Ya. Bang? Sangat jelas. Bagus. Oh, sudah jelas ya, Bang Ferdian. Baik, Bang, kita membahas buku yang Abang tulis Saya ini, Politik Hukum Era Jokowi Ma'ruf. ya, Apa yang menjadi latar belakang Bang Ferdian delay gitu menulis ya, buku ini? nggak lancar ya jaringan. Halo, Bang Ferdian. Ya. Ya, Bang Ferdian, kita membahas buku Politik Hukum Era Jokowi Ma'ruf ya? Betul. Baik, Bang, ini buku yang keberapa Bang tulis? Ini buku ketiga yang saya tulis. Kebetulan ini buku Bunga Rampai gitu ya, kumpulan tulisan dari berbagai artikel yang dimuat di media massa nasional, baik cetak maupun online. Apa ya? Kalau artikel itu kan merespon isu-isu yang muncul setiap hari begitu. Betul. Dan kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu, artikel gitu. Ya. Iya. Jadi Jelas suaranya, Mbak? ya, jelas suara Bang Ferdian. Nah, Bang, apa yang akhirnya melatar belakangi Bang Ferdian menulis buku Politik Hukum Era Jokowi Ma'ruf ini? Ya. Dia masa ya dalam kurun waktu di 2019 sampai 2021 kemarin gitu. Jadi karena kita setiap hari mengamati, melihat perkembangan, melihat situasi, melihat kebijakan publik Presiden Jokowi, tulisan artikel gitu, respons terhadap setiap kebijakan publik pemerintah kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, maka logikanya apa yang ditulis di setiap tulisan ini tentu menjadi tanda kutip trending topik ketika isu itu muncul. Yeah. Setidaknya menjadi perhatian banyak orang ketika itu isu muncul yang kemudian saya pribadi tertarik untuk karena kita memang bergerak di akademisi begitu, ada sesuatu yang perlu kita respon dari sudut pandang akademik gitu. Yang kemudian kita kirim ke media massa dan media massa kumpulan tulisan tadi itu yang kemudian kita tuangkan dalam buku ini gitu. Ya, jadi apa yang harus menjadi perhatian bagi masyarakat dengan adanya buku yang Bang Ferdian? Apa yang ingin Bang Ferdian sampaikan sebetulnya dengan buku ini? Ya, sinyal, Pak. Begitu kira-kira. Ya. Sinyal Bang Ferdian nampaknya terputus-putus ini ya. Oke.
Baik, kita masih membahas tentang buku politik hukum era Jokowi Ma'ruf bersama dengan Bang Ferdian Andi. Bang Ferdian, dari buku dengan tebal 136 halaman ini, apa saja yang ada di dalamnya? Ya, kalau di buku ini memang kita membahas banyak hal ya, mulai dari soal bagaimana dinamika pengambilan keputusan di apa namanya sistem presidensial, kemudian kita juga bicara soal bagaimana partai politik dan parlemen, bicara juga bagaimana kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi misalnya, ini ada isu aktual yang memang di setahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini kita memang berjibaku dengan pandemi. Kemudian kita juga dalam tulisan ini juga menyinggung soal omnibus law, cipta kerja begitu, itu juga disinggung dalam buku ini. Termasuk juga bagaimana pemerintah dalam membuat kebijakan hukum ekonomi juga ada dalam tulisan di sini. Dan terakhir agak sedikit reflektif, filosofis gitu, ada tulisan yang khusus membahas soal tentang Pancasila dan demokrasi. Jadi beberapa hal-hal tadi itulah yang kemudian berasal dari kegelisahan saya pribadi dalam melihat tadi kebijakan publik yang dituangkan oleh pemerintah dalam kurun kurang lebih 2 tahun terakhir ini, di 2019 sampai 2021 kemarin. Ada isu-isu aktual yang tadi saya sebut, misalnya soal cipta kerja, soal pandemi, dan itu memang menjadi perhatian kita semua di 2 tahun terakhir ini. Memang apa namanya pemerintah nyaris disibukkan dengan urusan pandemi dan urusan cipta kerja. Dan yang terbaru di bulan yang lalu misalnya ibu kota negara misalnya, hal-hal yang kayak gitu yang kemudian memancing kita untuk urun rembuk, untuk turut serta bermusyawarah begitu kira-kira semangatnya dalam merespon hal-hal yang memang patut untuk kita diskusikan bersama-sama. Jadi apa namanya landasannya ya begitu, landasan ingin turut berkontribusi dalam menyampaikan pikiran-pikiran yang mungkin berbeda dengan pikiran pemerintah. Gitu. Baik, Bang, saya tertarik dengan dua judul ya di bab kedua dan bab ketiga. Partai politik dan parlemen, lalu politik hukum pandemi. Karena sekarang kita masih di pandemi, mau tidak mau juga saya ingin minta tanggapan dari Abang. Di bab 2 ini dulu, Bang, partai politik dan parlemen. Apa sebetulnya pesan yang Abang tulis di dalam bab 2 ini? Ya, partai politik dan parlemen ini adalah entitas atau pilar demokrasi yang sangat penting di kita ya, di Indonesia begitu ya. Karena kita sejak 98 misalnya kita semua bersepakat kita menempuh jalan demokrasi, menempuh jalan reformasi begitu. Dan kita juga sepakat keran demokrasi dibuka seluas-luasnya di era reformasi begitu. Dan pada akhirnya ketika reformasi dan demokrasi kita ikrarkan bersama-sama di reformasi 98 kemarin, 23 tahun yang lalu, ada beberapa hal yang memang berbeda ketika zaman Orde Baru. Misalnya apa? Tadi saya sebut misalnya ada keran politik dibuka seluas-luasnya, demokratisasi dibuka seluas-luasnya, termasuk yang kemudian di puncaknya adalah dengan amandemen konstitusi. Begitu. Singkat cerita, partai politik dan parlemen adalah hasil dari jerih payah seluruh bangsa ketika mendorong adanya demokratisasi dan reformasi. Tetapi dalam perjalanannya, ini catatan kritis saya, partai politik dan parlemen justru tampil tidak paripurna ketika terlibat aktif dalam proses demokratisasi dan reformasi. Contoh misalnya ada beberapa hal yang isu yang cukup menarik soal partai politik misalnya. Tadi saya sampaikan partai politik merupakan elemen penting dari demokrasi begitu ya, pilar penting dari demokrasi. Tapi yang terjadi kalau beberapa kita lihat misalnya demokratisasi justru tidak lahir atau tidak tampil di partai politik. Ini yang kemudian menjadi catatan penting kita. Misalnya apa? Tentang tidak ada pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Kongres atau muktamar atau munas partai politik yang heboh adalah soal bagaimana atau siapa yang memimpin partai politik, tapi tidak meributkan tentang bagaimana misalnya membahas tatanan demokratisasi atau reformasi di internal partai politik, bagaimana partai politik menjadi partai modern, bagaimana partai politik sebagai hulu dari rekrutmen jabatan publik dan seterusnya, termasuk yang tadi saya pikir sangat krusial, bagaimana partai politik membatasi masa jabatan ketua umum partai politik. Padahal di Undang-Undang Dasar 45, jabatan tertinggi di Republik ini yaitu presiden itu dibatasi 2 periode. Tapi partai politik sebagai hulu dari demokratisasi atau pilar penting dari demokrasi justru tidak ada aturan main tentang berapa masa jabatan ketua umum partai politik. Ini yang saya pikir agak merisaukan di kita gitu ya. Yang kemudian situasi ini
beberapa sarjana menyebutkan Indonesia hari ini mengalami dari stagnasi menjadi regresi demokrasi, mengalami kemunduran, backsliding. Demokrasi dianggap mundur di Indonesia setelah 23 tahun perjalanan reformasi dan demokrasi di Indonesia. Saya pikir ini menjadi refleksi bersama kita, partai politik dan seluruh anak bangsa, untuk memikirkan bagaimana partai politik ini mendekat dengan rakyat. Dengan artian apa? Ya, partai politik menjadi penyambung aspirasi warga negara. Gitu. Partai politik tidak hanya on ketika 5 tahun sekali misalnya. Yeah. Ini catatan-catatan penting yang saya perlu direspon dengan aktif oleh partai politik. Lewat apa ya tadi? Momentum kongres, momentum munas, momentum muktamar itu mestinya menjadikan basis dasar untuk tadi mereformasi partai politik. Tidak hanya berjibaku soal siapa ketua umum partai politik, tetapi tidak merapihkan bagaimana bangunan partai politik dengan baik. Soal keuangan partai politik misalnya, soal bagaimana kaderisasi dan seterusnya. Padahal tadi kita sepakat partai politik menjadi pilar penting. Nah, karena menjadi pilar penting mau tidak mau ya harus clear. Mau tidak mau ya harus baik begitu. Apa ketika partai politik baik, maka nanti endingnya adalah parlemen juga akan baik, akan responsif terhadap masalah-masalah yang muncul di publik. Kira-kira begitu logikanya begitu. Mbak Syifa, terkait dengan partai politik dan parlemen. Itu tentang partai politik dan parlemen. Nah, tentang politik hukum pandemi ya, karena pandemi ini masyarakat sampai sekarang dibingungkan dengan begitu banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Mungkin Bang Ferdian dan teman-teman di Puskar pun juga mengikuti bagaimana JHT. Lalu yang terbaru adalah syarat untuk pengurusan jual beli tanah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Nah, Bang, kita ke bab ketiga dulu, politik hukum pandemi. Bagaimana Abang melihat hukum kita secara keseluruhan di masa pandemi ini? Ya, memang kalau boleh saya sebut, misalnya di setahun setengah kemarin, ya, setahun setengah dari Maret 2020 hingga Agustus 2021, pemerintah masih belum menemukan formula yang baik secara umum ya dalam konteks penanganan COVID. Masih belum mendasarkan kebijakannya terhadap data dan pengetahuan. Kalau saya melihat begitu ya dari Maret 2020 hingga Juli 2021 kemarin di puncak Delta tempo hari. Apa yang terjadi ketika kebijakan tersebut berubah begitu ya? Kita masih ingat betul di 2020 misalnya di bulan April Mei misalnya ada kebijakan larangan ojol mengangkut orang misalnya. Kemudian tapi di sisi yang lain tadi nggak lama kemudian diperbolehkan dan seterusnya. Jadi tadi ada ya kita bisa memaklumi karena ini adalah penyakit baru yang kemudian membuat kita mencari pola, mencari celah mana yang formula yang baik dan seterusnya. Tadi maka kemudian saya sebut di Maret sampai Juni atau Juli 2021 kemarin masih belum membentukkan formula yang tepat. Akibatnya apa? Misalnya ketika di Perpu 1 2020 misalnya ada beberapa hal yang miss dan tempo hari terkonfirmasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perpu 1 2020 yang sudah menjadi undang-undang misalnya. Kemudian dulu juga sempat ramai ketika misalnya tentang kebijakan tadi pembatasan PSBB gitu ya, pembatasan sosial berskala besar di kurun 2020 sampai selama 2020 dari Maret sampai Desember 2020. Tapi kemudian di Januari 2021 sampai hari ini kita mengenal istilahnya PPKM gitu. Ada perubahan pola kebijakan yang dipilih oleh pemerintah. Tapi begini, apapun pilihan kebijakan pemerintah dalam merespon COVID itu, saya pikir semua harus dilandasi kepada aturan hukum dan etik. Itu saya pikir yang utama. Ketika pilihan kebijakan etik, maka apapun pilihannya akan melahirkan tadi secara etis itu bisa dipertanggungjawabkan dan secara hukum itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kira-kira begitu, meskipun tadi saya kasih catat bawahnya yaitu bisa dimaklumi situasi itu. Tapi soal demokrasi, soal konstitusi, saya pikir apapun situasinya kita harus pendoman itu dengan baik. Itu catatan terkait dengan politik pandemi. Dan saya pikir tadi dalam perjalanannya memang kita semua pemerintah wabil khusus belajar dari yang sudah-sudah. Maka kemudian kebijakan yang terjadi misalnya
tempo hari di Oktober kemarin ada kebijakan wajib PCR bagi orang yang ingin naik pesawat. Yeah. Padahal ya nggak logis. Sudah vaksin sekali, kemudian ketersebaran vaksin juga sudah cukup banyak, ada peduli lindungi, lalu ngapain PCR? Lalu mengapa bis atau kereta tidak pakai PCR? Kira-kira begitulah. Yang kemudian menimbulkan diskusi yang luar biasa di tengah-tengah publik tadi itu. Jadi poinnya adalah, saya pikir semua pihak atau khususnya pemerintah memang harus belajar dari yang sudah-sudah, dari yang lalu-lalu. Tujuannya adalah agar pandemi ini betul-betul bisa diatasi dengan baik. Gitu. Jadi saya ingin memotret lebih khusus dalam konteks pilihan kebijakan pemerintah ketika merumuskan sebuah kebijakan, dan kita ingatkan bahwa apapun pilihan kebijakannya tetap berbasis data, tetap berbasis tadi undang-undang, tetap berbasis undang-undang dasar, yang ujungnya adalah itu bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Baik, Bang Ferdian, nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga kita mengundang, sudah ada 3 pertanyaan ini yang dikirimkan oleh para netizen kita yang bergabung di Instagram. Bang Ferdian, nanti bisa dibahas ya kita setelah ini. Jadi silakan kalau rekan dakta ingin bergabung bersama kami, kita masih bersama dengan Bang Ferdian Andi dari Puskapkum, yaitu Pusat Kajian Kebijakan Politik dan Hukum, dengan pembahasan buku Politik Hukum Era Jokowi Ma'ruf yang ditulis oleh Bang Ferdian Andi. Nah, kalau rekan dakta ingin bertanya langsung, silakan rekan dakta bisa bergabung bersama kami di 8816363, atau juga pertanyaan bisa dikirimkan melalui WhatsApp kami 0815 11107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. We are nothing. Bukan we are the champion. Bang Ferdian, setelah ini kita akan bahas pertanyaan dari netizen ya, yang bergabung ya. Nanti kalau ini, mungkin bagi yang nanya, bisa saya kirimin buku nanti. Oke, boleh. Nah, ini kabar menarik bagi teman-teman yang bergabung melalui Instagram selama acara ini berlangsung. Yang bertanya langsung bisa mendapatkan buku dari Bang Ferdian Andi ya. Ada pertanyaan dari rekan 008 Andi_Sukwal ini. Ajarin dasar-dasar menulis politik masyarakat, Bang, katanya. Lalu mahasiswa dan pelajar yang sangat melek dalam pengamatan politik itu seperti apa? Ada juga rekan Dimas Sirza. Izin katanya Pak, pandangan mengenai soal dana JHT yang cair saat umur 56 tahun seperti apa? Nanti akan dibahas, dijawab Bang Ferdian saat on air ya. Jadi kalau teman-teman yang baru bergabung, Bang Ferdian ini adalah salah satu narasumber yang rutin kami mintai pemikirannya juga terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang ada. Jadi silakan kalau ingin tanya-tanya tentang politik, tentang hukum ke beliau. Banyak hal yang bisa kita diskusikan juga. Sekali lagi, Bang Ferdian akan memberikan hadiah buku ya, Bang Ferdian ya. Siap. Akan memberikan hadiah buku. Nanti bisa di DM. Nanti koordinasi dengan data, mungkin bisa dikirim data ke kita nih alamatnya, saya kirim langsung nanti. Oke, yang ngerasa sudah menuliskan pertanyaan nanti boleh ya dituliskan juga alamatnya di mana biar nanti memudahkan untuk koordinasi ke Bang Ferdian. Kita lanjut lagi ya Bang, membahas buku ya. Oke.
Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali di akhir pekan ini. Kita masih membahas tentang buku yang ditulis oleh Bang Ferdian Andi, Politik Hukum Era Jokowi Ma'ruf. Ini juga kami live melalui Instagram di @radiodakta. Yang live melalui Instagram di @radiodakta, ini bukunya yang ditulis oleh Bang Ferdian Andi. Mungkin sudah bisa melihat. Nah, kalau rekan Dakta yang ingin memiliki buku ini, kalau ada yang mau buku ini bisa didapatkan di mana sih Bang? Harus pesan seperti apa Bang Ferdian? Ya, khususon kepada pendengar Dakta yang nanti bisa interaksi dengan kita, bisa kita kasih gratis buat teman-teman Dakta ini. Jadi spesial ini ya untuk yang gabung lewat IG atau juga di 8816363. Sebelum kita lanjut bab per bab, Bang Ferdian sudah ada beberapa yang bertanya. Bang Ferdian dari rekan Andi Sukwal, mahasiswa dan pelajar yang sangat melek dalam pengamatan politik itu seperti apa? Minta diajarin dasar-dasar menulis politik masyarakat itu seperti apa sih Bang Ferdian katanya. Ada juga dari rekan Dimas Sirza, izin bertanya pandangan Bapak mengenai soal dana JHT yang cair saat umur 56 tahun. Nah, silakan Bang Ferdian. Ya, yang pertama tadi itu, ya memang menulis itu harus dilatih gitu ya, harus butuh exercise, latihan. Ketika ingin menulis, maka rumus dasarnya adalah kita harus banyak membaca. Kalau nggak banyak membaca, maka tidak ada tulisannya. Gitu. Kalaupun menulis, kalau nggak ada bacaan, mengarang bebas jatuhnya. Jadi ya nggak jauh beda dengan kita nulis status WA dan seterusnya. Tapi karena ini adalah analisis kebijakan, mau tidak mau kita harus membaca buku. Banyak baca buku, apalagi teman-teman mahasiswa, materi-materi yang ada di bangku kuliah itu menjadi pisau alat bedah. Untuk membedah apa? Untuk membedah masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jadi kuncinya adalah membaca, diskusi, dan menulis. Secara istiqomah dilakukan, secara kontinu dilakukan, maka akan melatih kita untuk membiasakan untuk menulis. Apapun temanya, wabil khusus tema tentang hukum dan kebijakan publik, tentu mau tidak mau, khususnya teman-teman fakultas hukum misalnya, akan lebih memudahkan itu karena modal dasarnya sudah dapat, yaitu materi di bangku kuliah. Itu kira-kira tips and trick terkait dengan bagaimana menulis terkait dengan analisa politik hukum. Yang kedua, Dimas Irja, ini sarjana hukum yang baru sidang tempo hari ini mahasiswa kami di Bayangkara. Sarjana hukum baru, fresh. Fresh ini ya. Ya, terkait dengan ya. Apa kabar di rumah? Siapa tadi? Dimas Irja. Ya, terkait dengan JHT memang dalam 2-3 pekan terakhir ini menjadi perbincangan kita semua masyarakat Indonesia terkait dengan kebijakan Permenaker 2022. Kita sepakat memang pada akhirnya ketika bicara soal iuran yang dikumpulkan setiap bulan dari dana pekerja, itu kan sebagai semacam jaring pengaman bagi kita, bagi pekerja ketika tidak lagi bekerja. Nah, filosofinya itu, jaring pengaman ketika tidak bekerja. Nah, ketika tidak bekerja, taruhlah misalnya resign atau di PHK di usia belum 56 tahun. 56 tahun udah pensiun berarti kan. Di usia misalnya 40 tahun. Lalu bagaimana dengan uang itu? Kalau kita pakai logika yang dibangun di Permenaker ini, tentu tidak bisa diambilnya ketika di usia 56 tahun. Pertanyaannya bagaimana dengan usia 40 tahun yang masih membutuhkan kerja, masih butuh survive untuk modal biaya dan seterusnya. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis dari netizen, dari masyarakat Indonesia terkait dengan Permenaker ini. Logika-logika itu yang kemudian tidak dijawab dengan tuntas dengan adanya Permenaker ini. Maka memang kita bicara soal tataran ideal. Kalau bicara tataran ideal, frame yang dibangun oleh JHT Permenaker ini memang kesannya ideal gitu ya. Di tengah situasi normal, tapi situasi hari ini tidak normal. Kalau kita cek angka data-data selama 2021 misalnya, tren penarikan dana JHT itu cukup tinggi. Apa pesan dari penarikan itu cukup tinggi? Itu pesannya adalah ya tadi banyak pekerja yang mengambil dana itu. Untuk apa? Ya untuk makan, untuk biaya modal, dan seterusnya. Pesan angka itu saya pikir perlu dibaca dengan baik oleh regulator, oleh pemerintah, terkait dengan kebijakan ini. Pesannya apa ketika tren penarikan JHT itu terus mengalami peningkatan khususnya selama pandemi ini, ya tadi, banyak orang kena PHK. Banyak orang yang memanfaatkan JHT untuk kepentingan domestik mereka.
untuk menyambung hidup, untuk modal biaya, modal kerja, dan seterusnya. Nah, tadi idealisme yang dibangun Permenaker ini tidak terkonfirmasi dengan realitas yang ada di lapangan. Ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Padahal bicara soal bagaimana mekanisme pembentukan undang-undang yang baik, salah satu yang harus dipenuhi adalah ada landasan sosiologis. Ini yang kemudian alfa di Permenaker ini. Landasan sosiologis diabaikan ketika merumuskan Permenaker, yaitu dengan norma 56 tahun. Memang idealnya ketika orang pensiun sudah ada dana pensiun misalnya. Tetapi situasi hari ini kita tidak bicara ideal. Hari ini situasinya adalah orang tadi banyak yang di PHK, orang membutuhkan dana segar untuk menyambung hidup gitu. Ketika itu disandingkan dengan situasi hari ini ya nggak nyambung. Akhirnya apa? Aturan tersebut berjarak dengan realitas yang ada di masyarakat. Aspek sosiologis diabaikan di Permenaker ini. Kira-kira begitu. Oke, jadi itu tadi menjawab pertanyaan dari beberapa rekan Dakta yang menyimak obrolan kita di Instagram @radiodakta. Bang, masih di buku Politik Hukum Era Jokowi Ma'ruf yang Abang tulis ini, saya masih tertarik ingin membahas di bab ketiga tentang legislasi di era new normal, lalu juga tentang politik hukum pandemi, kunci merdeka, dan COVID. Ini juga sempat kita bahas kalau tidak salah di siaran Dakta ya Bang ya, bagaimana Bang melihat kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba diambil oleh para wakil rakyat kita di parlemen. Nah, di bab legislasi di era new normal ini, Abang menyikapi tentang itu atau ada lain yang Abang tulis? Ya, memang begini, kalau asbabun nuzul atau latar belakang tulisan ini muncul ya karena hasil dari diskusi di media, hasil diskusi di ruang-ruang yang kemudian memantik untuk perlu kita analisa lebih lanjut. Nah, terkait dengan legislasi di era new normal, itu terjadi di bulan ditulis ketika di bulan Mei Juni kalau tidak salah di 2020. Itu merespons tadi perkembangan tentang teman-teman DPR waktu itu sudah mulai membahas RUU Cipta Kerja, mulai membahas Undang-Undang Minerba kalau tidak salah waktu itu ya. Waktu itu kita ingatkan, meskipun dan waktu itu kebetulan sedang digencarkan dengan istilah new normal, normal baru begitu. Nah, kita ingatkan waktu itu, meskipun situasinya pandemi, tetapi jangan kemudian mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan atau prosedur pembentukan undang-undang. Apa itu ya? Tadi partisipasi. Jangan sampai kemudian situasi new normal menjadi abnormal, menjadi nggak normal dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan. Nggak normal bagaimana ya? Tadi partisipasi itu harus betul-betul dimaknai dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Maka kemudian sekarang kita mengenal istilah yang cukup populer, meaningful participation. Partisipasi yang bermakna, tidak hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana aspirasi itu betul-betul diserap dan dibawa dan didiskusikan di ruang parlemen. Kira-kira begitu. Selalu itu saya mention agar situasi pandemi ini dengan kerja legislasi yang terus berjalan, jangan kemudian alasan pandemi kemudian ruang partisipasi tertutup, ya harus tetap dibuka. Harus kita rayakan ruang partisipasi itu, karena ini adalah tadi buah dari demokrasi ya, tadi partisipasi terlibatan publik itu menjadi keniscayaan dalam merumuskan aturan hukum, khususnya adalah undang-undang. Itu kira-kira kita mention terkait dengan mengingatkan pada DPR agar hati-hati loh, partisipasi ini penting loh, meskipun di situasinya tidak normal seperti pandemi di tahun 2020 lalu. Gitu. Iya, dan nampaknya juga sampai sekarang juga apa yang dilakukan oleh wakil rakyat di parlemen juga tidak bisa memuaskan hati masyarakat. Terakhir adalah JHT. Nah, yang lain dari persoalan legislasi ini adalah politik hukum pandemi kunci merdeka dari COVID-19. Nah, Abang melihat bagaimana sebetulnya hukum kita selama pandemi ini? Apakah Abang melihat masih kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat ini juga masih tumpang tindih sehingga masyarakat yang menjadi korban dari aturan-aturan atau hukum yang dibuat selama ini, Bang? Ya, di tulisan itu tulisan ketika peringatan 17 Agustus tahun 2021 yang lalu, memang isu merdeka menjadi cukup penting ya untuk kita suarakan kemerdekaan waktu itu. Nah, terkait dengan kunci merdeka tadi itu, saya melihat begini. Tadi saya sampaikan di awal tadi, kalau kita bikin semacam timeline gitu ya, lini masa bagaimana peta kebijakan publik khususnya dalam konteks pandemi COVID ini di 2020 awal Maret ya sampai dengan 2021 di bulan Juli begitu,
memang terkesan tadi pemerintah agak denial dengan data, kurang memperhatikan data dengan baik begitu. Nah, tapi kemudian di 2021 khususnya di bulan Agustus mulai ada arah kebijakan yang relatif lebih terukur. Misalnya kebijakan leveling 1, 2, 3 saya pikir itu terukur sekali. Kapan kita mengendur, kapan kita gas remnya jelas. Dan itu basisnya adalah data. Oh, misalnya ketersebaran vaksin berapa orang yang terjangkiti di sebuah daerah misalnya. Itu menjadi landasan untuk merumuskan leveling 1, 2, 3 dan seterusnya. Meskipun di Agustus 1 lalu itu sempat dibully oleh netizen. Ini macam kayak jumlah cabai gitu. Tapi poinnya adalah tadi itu adalah dimasukkan dalam rangka tadi kebijakan basisnya adalah data. Nah, di luar itu, di luar data dan tadi suara-suara ilmu pengetahuan, pendapat ilmu pengetahuan, yang utama adalah tadi semua kebijakan atau semua pilihan kebijakan itu harus didasari kepada undang-undang. Ini saya pikir penting agar Agar tadi dalam rangka mitigasi COVID ini kita tidak kemudian mengabaikan aturan main. Ini yang kemudian jangan sampai terjadi begitu. Atas nama COVID kemudian kita menabrak sana sini, jangan sampai terjadi. Kira-kira begitu. Jadi agar kita merdeka dari COVID ya mau tidak mau tadi basisnya adalah data. Yang kedua adalah suara dari para ahli kita dengarkan dengan baik sebagai pemandu kebijakan. Yang utama juga adalah setiap pilihan kebijakan harus membasiskan atau mendasarkan pada hukum dan etik. Itu saya pikir menjadi koridor yang akan menyelamatkan kita semua, pemerintah termasuk kita semua ketika keluar dari krisis COVID ini. Nah, dalam konteks hukum saya lompat ini ke bab kelima, Bang, karena ini nampaknya masih saling berkaitan. Kebijakan hukum ekonomi. Kalau kita bicara tentang hukum, tadi mau tidak mau di tengah hukum yang tadi Bang Ferdian sampaikan, masyarakat sekarang juga fenomena pinjol yang cukup banyak, Bang. Dan ini yang tidak mempunyai perlindungan hukum di masyarakat sendiri. Masyarakat masih merasa kurang sebetulnya seperti apa sih aturan-aturan pinjol ini sendiri. Nah, Abang menulis dalam bab 5 dinamika kebijakan hukum ekonomi, termasuk juga bagaimana menyelamatkan lembaga negara OJK. Ya, pertama soal pinjol. Pinjol itu kalau masih ingat mungkin Mbak Syifa juga pernah kita diskusikan di data juga waktu itu. Dan memang menjadi keprihatinan kita ketika ada problem pinjol dan merenggut ada beberapa warga negara yang bunuh diri karena frustrasi dan seterusnya karena intimidasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Maka memang pilihannya adalah ya harus tegas, mau tidak mau harus tegas pemerintah untuk merespon tadi tindakan-tindakan yang di luar hukum tadi itu. Intimidasi, represi kepada warga negara yang kebetulan memiliki tanggungan terhadap pinjol yang juga utama adalah saya pikir pemerintah harus memberikan proteksi terhadap warga negara terkait dengan keberadaan pinjol ini. Fintech ini harusnya landasan awalnya adalah dalam rangka untuk mendekatkan inklusi keuangan kepada masyarakat. Akses publik terhadap keuangan lebih mudah. Awalnya kan begitu hitohnya. Niat awalnya kan begitu. Tidak ribet. Kalau di bank kan prosesnya luar biasa, agak birokrasinya juga lumayan lama begitu. Tapi ketika pinjol, orang dengan mudah bisa akses dengan cepat inklusi keuangannya. Itu dasar awalnya begitu. Tapi kemudian dalam prakteknya kan tidak. Memang mudah, tapi kemudian warga negara dijerat dengan bunga yang tidak rendah. Betul. Kemudian kalau telat ada ancaman-ancaman yang membuat stres teman-teman yang memiliki tanggungan terhadap pinjol. Maka kita tekankan pemerintah harus secara tegas membuat peta kebijakan hukum yang betul-betul memberi proteksi terhadap warga negara. Peta kebijakan hukum yang betul-betul memberi tekanan represif terhadap mereka-mereka yang melakukan tindakan hukum yang salah, kira-kira begitu. Menekan orang, intimidasi orang kan nggak benar, nggak bisa dibenarkan, apapun alasannya. Gitu. Maka kemudian lahirlah tulisan politik hukum pemberantasan pinjol di Indonesia, dan alhamdulillah pemerintah responsif waktu itu. Kalau kita masih ingat, Presiden meminta Kapolri untuk segera menindak beberapa, dan itu ada hasilnya di lapangan, beberapa pinjol yang emang ilegal hidup oleh aparat kepolisian. Dan saya pikir proses inilah yang saya pikir penting. Ini bagian dari partisipasi warga negara. Saya sebagai warga negara menyampaikan pikiran-pikirannya, tujuannya ya tadi ada sebagian warga negara kita yang terjerat pinjol dan mereka
terintimidasi akibat pinjol-pinjol yang memang dari sisi legalitas mereka tidak memiliki izin dari OJK dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan OJK, menyelamatkan lembaga negara OJK waktu itu sempat ramai memang ada wacana Perpu OJK, itu landasannya begitu, ada wacana Perpu OJK, memang sifatnya masih obrolan-obrolan begitu, belum ada draft, belum ada apa-apa, tapi sekedar obrolan, karena memang berpijak dari beberapa kasus yang sempat ramai waktu itu, kalau tidak salah Bumi Putra kalau tidak salah, saya lupa gitu ya, atau Jiwasraya saya lupa begitu, yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana penanganan pandemi ini dari sisi ekonomi biar lebih cepat, maka kemudian OJK atau kewenangan pengawasan dikembalikan ke BI, misalnya begitu. Itu sempat muncul diskusi-diskusi begitu. Tapi kemudian maka kita sampaikan perlu diselamatkan, dalam artian kalau memang ada kurang maksimal kerja OJK ya dimaksimalkan. Itu poinnya, dimaksimalkan kerja OJK agar proses pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan lebih maksimal. Dan yang kedua, OJK harus melakukan perbaikan di dalam kalau memang ada yang kurang, kira-kira begitu. Itu pesannya sih, kita ngasih pesan karena ini adalah amanat undang-undang OJK, maka secara kelembagaan ya harus dipertahankan. Yang kedua, kalau memang ada koreksi, ada masukan ya harus diperbaiki, kira-kira begitu. Itu pesan penting dari menyelamatkan lembaga negara OJK. Baik, Bang Ferdian, di sesi terakhir ini mungkin apa yang ingin Abang sampaikan dengan hadirnya buku Politik Hukum di Era Jokowi Ma'ruf ini, dan kalau ada rekan data yang ingin mendapatkan buku ini, kemana mereka harus memesan buku ini, Bang Ferdian? Ya, pertama terkait dengan maksud dan tujuan buku ini, tentu ini adalah bagian dari refleksi kita sebagai akademisi begitu, refleksi terhadap isu-isu kebijakan hukum selama 2 tahun terakhir ini. Tentu setiap tulisan ini memiliki asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya tulisan ini, kira-kira begitu. Ada latar belakangnya tadi, karena menjadi perbincangan banyak orang gitu ya, karena orang banyak perhatian terhadap isu tersebut, dan kita ikut nimbrung dan menyampaikan beberapa gagasan-gagasan terkait dengan isu-isu yang ditulis di sini. Pada akhirnya nanti tulisan yang ada di buku ini akan menjadi dokumen sejarah hukum, kira-kira begitulah. Kita buka 5 tahun lagi, dulu sempat ramai ya pinjol, kira-kira begitulah. Dulu sempat ramai ada pandemi dan seterusnya. Dan kita akan belajar dari tadi kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan oleh pemerintah sebelumnya. Begitu. Jadi poinnya adalah kita memberi catatan, dan ini agar menjadi pelajaran pemerintah khususnya ketika merumuskan kebijakan, ya tadi harus on the track, harus sesuai dengan aturan hukum, harus sesuai dengan etik. Tujuannya agar tadi semangat lahirnya sebuah kebijakan itu betul-betul tersampaikan, betul-betul tercapai. Yang kedua, terkait bagaimana kalau netizen ingin nyari buku ini, teman-teman bisa akses di toko online gitu ya, e-commerce sudah ada, teman-teman bisa akses di situ, bisa membeli mendapatkan di buku itu, khusus di dekat kampus itu ada toko buku, kita juga menempatkan display buku-buku kita di situ juga, ada di toko buku Batubara, kebetulan di daerah kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selebihnya nanti khusus audiens yang tadi berinteraksi dengan kita, baik tanya di itu bisa DM ke Dakta, alamatnya nanti Dakta akan kirim ke saya untuk saya langsung kirimkan bukunya ke alamat teman-teman Dakta yang tadi ikut interaksi dalam diskusi kita pada siang hari. Baik, Bang Ferdian, terima kasih. Kita tunggu buku selanjutnya, Bang, meski masih dalam era pandemi. Entah kejutan buku apa lagi yang mau ditulis ya. Yang pasti ini buah pemikiran dari diskusi bareng dengan teman-teman semua, Bang Ferdian. Betul. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih, Bang Ferdian. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, rekan Dakta, terima kasih untuk yang sudah gabung di Instagram. Bagi yang tadi sudah bertanya, silakan di DM alamatnya. Nanti bukunya akan kita kirimkan ke alamat rekan yang tadi sudah bertanya saat kita berbincang bersama Bang Ferdian. Terima kasih yang sudah bergabung dalam program Taman Pustaka. Terima kasih, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum.